Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabulan Maulidia. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa soal-soal dari ujian akhir semester. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di soal pertama ada berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Pikir biasanya hanya memecahkan masalah sehari-hari. Seperti, hari ini kita mau kemana ya? Hari ini mau makan apa? Sedangkan berfilsafat adalah berpikir mendalam, kritis, radikal, dan mencari hakikat kebenaran. Karena itu, orang yang berfilsafat pasti berpikir, tetapi tidak semua yang berpikir dapat disebut berfilsafat. Lanjut ke soal yang nomor 2, jelaskan proses dalam berfilsafat. Yang pertama ada, dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada, keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Dan yang ketiga ada, angan-angan melahirkan filsafat. Proses awal terbentuknya filsafat. Pertama, dongeng dan tahayul. Dongeng dan tahayul pada masyarakat awal melahirkan rasa penasaran. Ketika penjelasan mitos tidak memuaskan, manusia mulai mencari penjelasan yang rasional dan lahirlah ilmu serta filsafat. Kedua, keindahan alam. Keindahan alam seperti bintang dan langit malam menimbulkan keingintahuan tentang siapa pencipta alam dan bagaimana cara menciptakannya. Dan yang ketiga, angan-angan. Angan-angan dan imajinasi manusia melahirkan pernyataan tentang tujuan hidup, kebenaran, dan realitas. Dari proses inilah filsafat terjadi. Baik, lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 di sini dituliskan berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan antara periodisasi filsafat Yunani berserta tokoh dan pemikirannya. Yang kedua ada sebutkan dan jelaskan filosofi besar Islam. Dan yang ketiga ada pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Dan yang terakhir, konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Lanjut, perubahan cara berpikir dalam sejarah filsafat. Yang pertama, periode filsafat Yunani terdiri dari Prasokratis, yang mana Prasokratis ini lebih fokus terhadap hakikat alam, seperti Thales dan Pitagoras. Sedangkan Socrates, dia lebih menekankan etika dan dialog. Kalau dari Plato dan Aristoteles, dia lebih mengembangkan teori tentang pengetahuan moral dan realitas. Plato dan Aristoteles yang mengembangkan teori tentang pengetahuan moral dan realitas. Yang kedua, dalam Islam terdapat banyak filosof besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Yang ketiga, Al-Quran sangat menekankan pentingnya ilmu melalui perintah Iqra, serta ajakan untuk berpikir dan merenung. Dan yang keempat, ada sekularisme Barat memisahkan agama dari kehidupan. Sedangkan filsafat Islam menyatukan akal dan wahyu manusia. Akal dan wahyu. Lanjut ke soal yang nomor 4. Di sini ada tentang jelaskan penyelidikan dan bagian filsafat menurut objeknya. Langsung ke jawabannya. Pembagian filsafat menurut objeknya, filsafat terbagi menjadi beberapa cabang. Metafisika yang membahas hakikat wujud dan Tuhan. Sedangkan epistemologi membahas sumber dan kebenaran pengetahuan. Dan dari etika tentang baik dan buruknya sesuatu. Sedangkan logika tentang cara berpikir yang baik dan benar. Serta cabang lain seperti filsafat manusia, politik, dan pendidikan. Dan soal terakhir,
Bagaimana peran filsafat dan bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan? Hmm, Peran filsafat dalam kerangka berpikir. Filsafat membantu seseorang dalam berpikir lebih kritis, logis, dan sistematis sebelum bertindak. Maksudnya di sini lebih memikirkan sesuatu itu sebelum kita melakukan. Berpikir jika kita melakukan ini, maka apa yang akan terjadi? Filsafat juga menguatkan nilai moral, membuat tindakan lebih bijaksana, terarah, dan tidak mengikuti emosi semata. Dengan filsafat, seseorang memiliki dasar berpikir yang matang sebelum mengambil keputusan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memenuhi tugas UAS ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.